Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di masjid yang kita banggakan ini, dan juga keluarga kita dimanapun sedang berada, semuanya mendapatkan rahmat berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Pusdai yang telah memberikan kesempatan untuk balighu anni walau ayah. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadi salah satu amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari ke-8 Ramadan, hari yang sangat kita banggakan, hari yang sangat kita isi dengan berbagai kegiatan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam bimbingan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan kewajiban saum bagi kita, sehingga tujuan saum menjadi manusia yang muttaqin, menjadi manusia yang taat patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam penjelasan tafsir Jalalain dijelaskan dengan ringkas, maksud dari ayat adalah agar kalian bertakwa dari maksiat. Nah ini, kalian bertakwa dari maksiat, sebab puasa dapat mengalahkan syahwat yang merupakan sumber maksiat. Jadi sumber maksiat itu, kata tafsir Jalalain, adalah syahwat. Maka dengan puasa ini kita berupaya sekuat tenaga supaya syahwat kita bukan dibunuh, tapi dikelola, dimanage, untuk selalu syahwat kita menuju kepada yang baik, kepada yang bermanfaat, dan kepada yang membawa kemaslahatan. Jadi sumber maksiat itu berasal dari syahwat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya tentang keterkaitan antara puasa dengan ketakwaan, puasa itu salah satu sebab terbesar menuju ketakwaan. Karena orang-orang yang berpuasa telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Luar biasa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpuasa memiliki keutamaan, kebanggaan, kebahagiaan dengan puasa ini. Kemudian juga kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan menjadi tidak berat bagi orang-orang yang beriman. Yang merasa berat hanya orang-orang yang baru menjadi orang Islam, belum biasa melaksanakan keislamannya itu, baru menjadi orang muslim, belum ditingkatkan keislamannya itu, bisa jadi puasa menjadi beban. Tapi bagi orang muslim yang beriman, Masya Allah, puasa ditunggu-tunggu, puasa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Puasa mendidik mukmin untuk semakin bertakwa,
Jadi memang takwa ini tingkatan yang paling tinggi, dan melalui puasa insya Allah semuanya akan bisa tergapai, bisa lulus, bisa menjadi manusia yang muttaqin. Puasa dapat menghapuskan dosa berdasarkan hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi puasa di waktu siang dan menghidupkan malam dengan sholat, dua-duanya dasarnya iman, dasarnya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa orang tersebut dikikis habis dan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aplikasi nilai-nilai saum Ramadan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun secara sosial. Beberapa nilai Ramadan yang kami temukan di dalam kegiatan sebelumnya, bahwa beribadah dengan niat yang murni. Jadi yang pertama, nilai keikhlasan. Nilai itu harga sesuatu yang memang ada pada diri seseorang. Berbagai atau beribadah dengan niat murni karena Allah ini tidak mengharapkan pujian atau keuntungan duniawi. Dalam bekerja atau belajar atau mengajar atau menyampaikan pesan-pesan agama, seseorang juga harus berusaha dengan ikhlas tanpa pamrih. Jadi apa yang kita lakukan harus tulus, harus ikhlas. Sebagaimana Allah mengatakan, illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, dan memang bulan Ramadan bulan bertaubat, memperbaiki diri, berpegang teguh pada Allah, dan dengan ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah. Mereka itu bersama orang-orang mukmin. Kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang mukmin itu. Jadi orang mukmin yang sudah disebutkan dalam ayat tersebut merupakan bagian untuk menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, nilai kesabaran. Menahan diri dari amarah, tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan, serta tetap tenang dan tabah dalam menjalani ujian hidup. Karena hidup ini beraneka ragam, perjalanan hidup itu beda-beda. Jangankan satu ruangan di masjid ini, di dalam rumah tangga yang di situ ada orang tua, ada anak, ada yang lainnya, itu memiliki sifat dan watak yang berbeda-beda. Tapi tetap dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi segala tantangan, hadapi dengan tenang, hadapi dengan tabah dalam menjalani ujian hidup ini. Dan Ramadan salah satunya untuk bisa mewujudkan, melahirkan kesabaran. Walaman sobaro wa gofaro inna dzalika lamin azmil umur. Akan tetapi sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi kita bersabar dan memaafkan, bersabar bila ada orang yang menyinggung kita, ada yang mencaci kita, ada yang melotot pada kita, ada yang menertawakan apapun, maka hadapi dengan kesabaran. Sabar itu memang pahit, sabar itu perlu diperjuangkan dan bukan terus didiskusikan, tidak diaplikasikan. Sabar di rumah tangga, sabar di luar rumah tangga, sabar di sekolah, sabar di majelis taklim, sabar menjadi dosen, sabar menjadi guru, sabar menjadi orang tua, semuanya hadapi dengan kesabaran.
insya Allah orang-orang yang sabar, orang-orang yang terus berjuang untuk kesabaran, maka dia akan menjadi orang-orang yang patut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertanya, ada doa tentang menjadi orang sabar. Ada yang bertanya, ada doanya, Rabbana afrig alaina sabro wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Jadi kalau susah sabar, susah ini sabar, melihat istri tidak sabar, melihat anak main-main tidak sabar, di mana-mana terus saja emosi, jangan-jangan itu belum berdoa kepada Allah. Doanya Rabbana afrig alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Insya Allah dengan perjuangan kita, dengan doa kita, dengan upaya kita, semuanya Allah akan memberikan jalan keluar untuk menjadi orang-orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, nilai disiplin. Mengatur waktu dengan tidak semena-mena dan terus diatur dengan sebaik mungkin, terutama dalam menjaga jadwal ibadah. Nah, ini disiplin. Sahur disiplin, berbuka disiplin, sholat tarawih disiplin, tahajud disiplin, tadarus Al-Quran disiplin, semuanya disiplin. Memang bulan ini yang memiliki nilai-nilai disiplin. Disiplin ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan profesional dan akademik. Di perguruan tinggi menjadi tempatnya orang-orang yang disiplin. Di luar perguruan tinggi, di persekolahan, di perkantoran, semuanya jadikan disiplin. Dengan Ramadan, disiplin muncul di mana-mana. Tidak ada yang kesiangan, tidak ada yang kedahuluan. Buka bersama, buka puasa, semuanya disiplin. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Di sini Allah bersumpah, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Jadi Allah bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan al-asri, semuanya ini menyatakan bahwa dengan waktu banyak manusia yang rugi, dengan waktu banyak manusia yang tidak beruntung, dengan waktu manusia banyak yang akan mendapatkan kecelakaan, kecuali orang-orang yang tidak celaka itu yang bisa menjadikan waktu sebagai tempat, sebagai suasana situasi untuk tetap bersungguh-sungguh menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersungguh-sungguh untuk beramal soleh, bersungguh-sungguh saling menasehati, bersungguh-sungguh saling juga membenarkan dan memberikan nasihat tentang kesabaran. Insya Allah dengan segala upaya yang kita lakukan di Ramadan akan mendapat keberuntungan dan keberhasilan. Yang keempat, nilai empati dan kepedulian sosial. Membantu sesama, bersodako, berbagi makanan untuk berbuka, serta lebih peka terhadap penderitaan orang-orang yang kurang mampu. Sekarang kalau kita lihat, banyak yang kena musibah, yang rumahnya, yang halamannya, yang tempat-tempat tinggalnya rusak dengan datangnya air bah, dengan datangnya banjir. Bagaimana orang-orang yang saum peduli tentang kejadian ini, peduli tentang apa yang kita lihat semuanya, dan saat kita masih hidup ini punya harta, keluarkanlah untuk membantu mereka. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qaulan ma'rufan. Apabila saat pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
Kalau kita menyerahkan sesuatu, memberi sesuatu kepada orang lain, sampaikan dengan cara-cara yang baik, dengan etika yang baik, sodorkan dengan tangan yang lembut, senyum dari mulut kita, wajah ceria, berikan kepada orang lain, maka mereka merasa bangga dan bahagia dengan sikap yang muncul dari seseorang muslim yang sedang saum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, nilai pengendalian diri atau tazkiyatun nafsi. Menghindari perilaku negatif nih. Perilaku negatif seperti gosip, kebohongan, dan perbuatan sia-sia juga bisa diterapkan dalam mengendalikan keinginan konsumtif dan hawa nafsu lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syam min akli wasyurbi faqat, asyamu minal lagwi warrafasi. Rasul bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Mungkin orang-orang yang suka gosip, orang-orang yang suka ngomongin orang lain, yang suka memberikan komentar yang tidak baik, terus menyakiti orang lain, melakukan kebohongan-kebohongan dan perbuatan sia-sia, ini akan merusak nilai puasa, pahala puasa yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan puasa ini juga mengandung nilai syukur dan qanaah, selalu merasa cukup, mensyukuri nikmat yang ada, tidak mengeluh, dan menjalani hidup dengan rasa cukup tanpa iri terhadap orang lain. Masya Allah. Jadi kita mensyukuri segala nikmat yang kita terima, dan jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu kita akan kewalahan kalau kita mencoba-coba menghitungnya. Maka setiap saat kita ucapkan alhamdulillah, setiap saat kita bersyukur kepada Allah, dan untuk menjadi orang yang bersyukur selalu memohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Insya Allah dengan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditolong menjadi orang yang selalu berzikir, ditolong untuk menjadi orang yang selalu bersyukur, ditolong untuk menjadi orang yang selalu bila melaksanakan apa yang dilaksanakannya itu menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba', lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullah min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Janganlah kamu berangan-angan iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, dan sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang ketujuh, nilai kesehatan fisik dan mental. Jadi puasa ini menggiring manusia, menghantarkan manusia untuk menjadi hamba-hamba yang sehat fisiknya, sehat lahirnya, dan sehat batinnya. Menjaga pola makan sehat luar biasa. Saat berbuka dan sahur, semua terlihat dan terasa oleh kita bagaimana itu menjaga pola makan. Bukan besarnya ketika yang dimakan, tapi apa yang dimakan itu menjadikan berkah bagi kita. Maka awali dengan doa, akhiri dengan doa, itu untuk mengantarkan kesehatan dan keberkahan apa yang kita kerjakan. Sumu tasihu, berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Mungkin ada yang punya penyakit yang sudah menahun, punya penyakit yang susah disembuhkan,
maka bismillah, dengan puasa ini akan membawa kesehatan. Bayangkan 1 bulan, bukan seminggu, bukan 2 minggu, 1 bulan kita berupaya dengan usaha sebaik-baiknya. Begitu selesai, maka jadilah orang-orang yang sehat, sehat lahir, sehat batin. Penerangan nilai-nilai ini tidak hanya selama Ramadan, tapi selesai Ramadan juga aplikasi nilai-nilai yang diungkapkan tadi tetap menjadi bagian yang akan kita amalkan. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebelumnya, sedang, yang kita akan datang. Karena kalau berbicara waktu yang telah lalu ya sudah, waktu yang sedang kita jalani, sedang duduk di Masjid Pusdai ini, kita duduk dengan penuh kesungguhan. Rahmat Allah diturunkan, ampunan Allah diturunkan, dan keberkahan Allah diturunkan. Oleh karena itu mudah-mudahan kajian ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.